Semoga kita semua terus diberikan kekuatan dan mengikuti ajaran sunnahnya, mengikuti sunnah-sunnahnya, dan juga mengikuti pemahaman yang kita ada di dalam anak-anaknya, memperbanyak bersolat kepadanya, sehingga disebut semua dari aku sebagai umat yang mendapatkan syafaat itu semacam agamanya. Walaupun pada hakikatnya nanti di akhirat kita tidak bisa harus mengaku umat Nabi Muhammad, semua ada tandanya. Jadi kalau umat Nabi Muhammad Rasulullah tahu betul tandanya dari umat dalam kitab yang disebut jadi bulan jadi itu bedanya umat Nabi Muhammad dengan umat-umat yang lain. Cahaya terang yang asal itu dalam Al-Quran yang asal itu. Jadi Allah tahu kita menjadi terang penuh dengan cahaya tadi. Nah, umat tidak atau semua itu umat. Makanya ketika kita para sahabat bertanya, ada estimasi bahwa nanti bisa cuma 3 jam. 3 jam itu mana akhiratnya? Bukan 3 jam itu kan dunia aja. Lalu Rasulullah yang bertanya, Rasulullah bagaimana engkau mengetahui umatku sedangkan dari umat terdahulu sampai nanti yang terakhir akan dikumpulkan satu pada masyarakat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Hasyr, masyar itu satu tempat yang lalu dikumpulkan. Istimewa maknanya dalam bahasa Quran istimewa, tapi dikumpulkan secara paksa. Ya mau nggak mau siapa harus kumpul di situ. Orang yang baik, orang yang jahat tetap dia akan dikumpulkan di mana? Masyar dikumpulkan secara paksa. Begitu berarti sampai pembukaan manusia. Kata Rasulullah mengatakan, kalau Anda punya unta, misalkan 1000 gabung dengan unta-unta yang lainnya, tapi unta Anda punya tanda, misalkan di kepalanya Anda cat putih, apakah Anda bisa membedakan mana unta Anda dan unta orang lain? Kata si orang ini ya, kasih tahu ya, sebelum unta saya tandanya warna putih di kepalanya. Begitu dengan aku tidak bingung lagi menanyakan apa gimana atau sama lagi karena nanti umatku itu disebut di ayat bulan Muharram. Min asari dulu atau asari sini. Cahaya wajahnya, cahaya wajahnya bersinar. Cuma kata Nabi ada yang cahayanya terang, ada yang cahayanya gelap-gelap dikit, ada yang cahayanya kecil. Dan SOP malaikat, yang malaikat juga pada standar operasional dalam kerjanya. Di pada masa kalau yang terang-terang sudah ini umat Nabi Muhammad bisa. Wajah itu terang-terang. Ya yang gelap-gelap itu wajah orang-orang. Itu nanti yang dipaksa dan caranya saya tidak baca waqta zul yauma tayyibul mujrimun. Kata Allah bisa nih. Ini ulama Muhammad yang wajah cerah-cerah ini mujrim. Yang mana yang ketika di dunia manusia ada mujrim. Itu dipaksa, bisa. Ada orang mau gabung kepada yang baik. Kata Allah bisa apa maksud saya? Dan bahkan baca surat Yasin misalnya bakal waqta zul yauma tayyibul mujrim kalau nanti saya bisa. Kalau jadi tadinya dulu zaman soleh, kalau di dunia kan kita umur sama siapa aja, tapi kalau sekarang tidak bisa. Biasanya mujrim itu orang yang jadi dorong, banyak mendapat kemaksiatan. Bahkan kalau mana yang lebih ekstrim itu maknanya pengkhianat mujrim. Lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu. Ya semua kita harus semangatkan dan pada pagi hari ini alhamdulillah seperti biasa kita akan belajar bersama untuk sama-sama menambah kekayaan kita sehingga harapannya yang pertama ilmu kita dalam mengenal kita semakin menyempurnakan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada pagi hari sebagai bahan zakarah kita coba untuk mentadabburi saat kita berdoa Allah Subhanahu Wa Taala di surat An-Nur ayat 37. Allah Subhanahu Wa Taala mentahbiah kita, memberikan informasi kepada kita melalui sabda kita Nabi Muhammad SAW tentang hamba-hambanya yang mendapatkan pancaran nur hidayah dalam kaumnya. Dan bersyukurlah kita yang mendapatkan pancaran hidayah ini, karena tidak semua orang hamba Allah diberikan hidayah oleh Allah. Hidayah itu tergantung Allah kepada siapa hidayah itu diberikan, karena Allah hidayah akan berbagi Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun sesungguhnya setiap manusia hatinya itu sudah ada sumber-sumber hidayah, cahaya dalam bahasa lain. Ada cahaya Allah itu di hati siapa saja manusia itu. Karena pada fitrahnya manusia itu baik. Sekelas Fir'aun
Cuma memang karena cahaya yang sudah ada di kolom kita ini bisa tambah terang, glowing namanya. Bisa juga akses daya dari luar tertutup karena kemaksiatan yang kita lakukan. Jadi orang-orang yang sesungguhnya tidak taat kepada perintah Allah bukan nggak ada nur dalam hatinya ada, cuma nurnya tertutup dengan kemaksiatan. Kita bahas surat An-Nur menarik ini. Kalau di ayat 35 tentang ditafsirkan oleh Allah bahasa metafora namanya 19 bulan itu seperti al-bismah, seperti lampu yang terang dan terangnya luar biasa, dan Allah berikan minyak yang super power. Supernya itu sampai minyaknya itu nggak keluarin asap kalau dia menyala, minyak itu terjadi. Ini kan bahasa metafora, bahasa tafsir dalam Al-Quran yang harus menjadi perangan kita. Surat An-Nur ayat 22, surat 24 dalam Al-Quran. Ini sering kalau kita ngotak-ngatik ini kalau ngotak-ngatik tapi dalam rangka minta dalil ayat itu di antara itu surat An-Nur surat yang 24. Salah satu sumber cahaya yang terang dari luar nanti itu adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, dua kalimat ini apabila dihitung per hurufnya dari nomor 12 Muhammadur Rasulullah 12, maka jumlahnya 24. Dan ini salah satu sumber cahaya yang dari luar nanti yang akan bisa menambah cahaya di dalam kolom kita. Maka zikir ini sekali saja kalau ikhlas zikirnya, maka dosa kita satu kali yang Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap huruf yang kita dapat la ilaha illallah, satu huruf itu mampu menghapus dosa 1 jam. Jadi la ilaha illallah itu satu hurufnya bisa menghapus dosa 1 jam. Kalau kita hidup selama 24 jam sekali saja membaca ini dengan tulus dihantarkan dari Allah, maka dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hebatnya itu. Dosa-dosa kecil tidak fahisyah, karena dosa itu ada tingkatan 4. Ada birna, ada jambul, ada fahsyah, ada sayyi'ah, ada fahsyah. Itu paling berat, itu dosa-dosa namanya fahsyah. Jadi ada syirik, zina, lawan pembunuhan, itu harus kena hukum dam dalam hukum jinayat. Karena dalam fikih itu ada 4 tatanan yang harus kita pahami. Ada namanya ilmunya, di mana ada muamalah, hubungan antara muamalah, ada hubungan menakahan itu pernikahan, ada namanya jinayat. Jadi nanti hukum tentang pidana yang dilakukan oleh manusia kayak mencuri perorangan, itu harus memahami. Maka fikih itu bagi-bagi seperti ini. Nah, pada pagi hari sebagai kalian surat An-Nur dulu kita bahas. Kita tak bisa yakin ayatnya, mungkin sebagai teman-teman sudah hafal. Ya, kalau secara teks bahasanya ya kita mendapat di sini. Rijalun la tulihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman fihi tataqallabu bil absar. Ini kalau di teks terjemahnya begini. Siapa hamba-hamba Allah yang mendapatkan nur cahaya Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama dijamin lahum baik tidak jarun wala bain dzikrillah. Jadi laki-laki yang tidak dilalaikan dari bicara perniagaannya, jual belinya, wala baik transaksinya, perniagaannya anjing dari Allah Subhanahu wa taala. Wa iqamis shalah, dan mereka menegakkan salat dengan sempurna. Ini sering saya bilang bahasa Quran, kalau perintah salat itu banyak awalnya dua iqam, wa iqamis shalah qama qiyaman, nanti penegakan secara sempurna. Jadi melaksanakan salat secara sempurna, qiyam atau istiqomah dari sini, qiyaman. Jadi bukan hanya sebatas bukan sebuah kewajiban, tetapi bagaimana melakukan ibadah salat ini dengan sempurna, ditambah alif lamnya kalimat as-salat menggunakan alif lam ma'rifat namanya. Dalam bahasa Arab kalau menggunakan ada alif lam ma'rifat di depannya, berarti pelaksananya harus sempurna. Berarti salat kita harus penuh legalitas syariatnya, syarat dan rukunnya harus penuhi. Ada rukun fi'liyahnya, ada rukun qauliyahnya, ada rukun qalbiyahnya. Itu kalau dalam tasawuf, kalau dalam ilmu